apa? Ya, searching itu apa ya? Searching itu teknik. Teknik apa? Sebentar. Teknik mencari solusi, ya, melalui langkah-langkah yang sistematis. Nah, itu searching, ya. Teknik untuk mencari solusi, ya. Teknik untuk mencari solusi melalui langkah-langkah sistematis. Nah, langkah-langkah yang sistematis ini dapat dari mana? Dapat dari operator tadi, ya. Langkah-langkah sistematis dapat dari mana? Dapat dari operator. Jadi, operator itu kita susun-susun, ya, menjadi langkah-langkah. Ya, sehingga dari initial state melalui langkah-langkah yang kita susun tadi, dia bisa sampai ke goal state. Ya, ibarat nyari jalan, ya, ibarat nyari rute perjalanan, ya kan? Ya, dari initial state Anda harus melewati rute-rute, entah dia lurus, belok kanan, belok kiri, atau mutar gitu kan. Sehingga Anda bisa sampai ke goal state. Nah, jadi operator yang kita susun tadi, operator yang kita buat tadi, ya, itu akan digunakan untuk menyusun langkah-langkah. Satu operator bisa dipakai berulang kali, ya. Satu operator bisa dipakai berulang kali. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di dalam AI, dalam kecerdasan buatan, ya, teknik searching itu bisa kita bagi dua, ya. Teknik searching dalam AI bisa kita bagi dua, ya. Bisa dibagi dua berdasarkan sifatnya, ya. Berdasarkan sifatnya. Nah, teknik searching yang pertama kita sebut dengan teknik yang sifatnya deterministik, ya, bersifat bersifat deterministik. Yang kedua, ada yang teknik searching yang bersifat probabilistik, ya, tuh. Jadi di dalam AI atau kecerdasan buatan, ya, apa namanya, teknik pencarian atau teknik searching itu ada dua sifat. Kita bisa bagi ke dalam dua sifat, ya. Ada yang bersifat deterministik, ada yang bersifat probabilistik, ya. Nah, deterministik itu apa? Deterministik itu adalah pencarian yang pasti ketemu solusinya. Itu yang sifatnya deterministik. Pasti ada atau ketemu solusinya. Ya. Teknik pencarian yang solusinya itu ada dan pasti ketemu gitu loh, ya. Jadi teknik searching itu teknik yang sifatnya itu solusinya ada dan pasti ketemu gitu. Nah, sedangkan yang namanya teknik pencarian yang bersifat probabilistik, ya, ini kebalikannya. Belum tentu ketemu solusi. Nah, jadi kalau yang deterministik itu pencarian yang pasti ketemu solusinya. Kalau yang probabilistik itu teknik pencarian yang belum tentu ketemu solusinya, ya. Nah, tapi yang kita bahas di sini hanya yang deterministik saja, ya. Kalau pencarian jodoh itu termasuk mana? Deterministik apa probabilistik? Probabilistik. Deterministik. Deterministik, ya. Iya. Kalau nyari jodoh tergolong mana kira-kira? Deterministik, ya. Deterministik. Pasti ada jodohnya, ya. Ya, pasti. Amin. Meskipun harus belok-belok gitu ya, tikung sana tikung sini gitu ya. Ya, yang menganggap probabilistik juga boleh, silakan ya. Oke, ya. Jadi itu searching ya. Jadi ada dua sifat. Ada pencarian yang sifatnya deterministik, itu pasti ada solusinya, ya. Dicari pasti ada solusinya gitu loh. Kalau yang probabilistik ini sebaliknya, ya. Pencarian yang belum tentu ada solusinya, belum tentu ketemu solusinya. Ya, belum tentu ketemu solusinya. Nah, tuh. Nah, selanjutnya, yang deterministik ini, ya, oke, saya lagi. Nah, dari pencarian yang deterministik tadi,
dari pencarian yang deterministik tadi itu bisa kita turunkan lagi, ya. Jadi yang deterministik itu di dalamnya itu ada dua lagi, ya. Di deterministik ada dua lagi, ada dua pembagian. Jadi dalam teknik pencarian deterministik itu ada dua pendekatan, ya, ada dua teknik lagi. Ada yang namanya teknik pencarian buta, ya. Ada lagi yang namanya heuristic search atau kadang disebut juga dengan informed search, ya, pencarian dengan informasi. Nah, perhatikan, ya. Jadi searching tadi ada dua, ya, ada yang bersifat deterministik, ada yang bersifat probabilistik. Nah, yang bersifat deterministik tadi itu ada dua lagi, ya, bisa dibagi dua lagi. Ada yang namanya blind search atau pencarian buta, ada juga yang namanya heuristic search atau informed search, ya, yang maknanya adalah pencarian dengan informasi, ya, pencarian dengan informasi, pencarian dengan informasi. Nah, ibaratnya begini, ya, kalau blind search, pencarian buta itu ya ibarat orang mencari alamat tapi informasi yang lengkap gitu tentang rumahnya itu, ya, tidak punya informasi tentang rumah yang ingin dituju. Misal dia dikasih tahu rumahnya di mana gitu kan, dia cari alamat gitu, dia cari alamat temannya, cuma dikasih tahu rumahnya ada di komplek Geria Permata misalnya, rumahnya ada di komplek Geria Permata, ya, Geria Permata. Nah, karena tidak tahu nomor rumahnya yang mana, rumahnya tuh di blok yang mana, kemudian juga tidak tahu rumahnya warna apa, catnya apa gitu kan. Itu namanya pencarian buta. Dia cuma tahu rumahnya itu ada di Geria Permata. Alhasil apa? Alhasil kan dia harus masuk cari-cari sana sini, ya. Mungkin bertanya sama orang, tanya tetangga gitu kan. Nah, atau bahkan boleh jadi dia ini sudah berada di dekat ataupun di depan rumah yang dicari, tapi dia nggak tahu kan, karena dia tidak punya clue, dia nggak punya informasi gitu loh. Dia mencari rumah orang, tapi tidak memiliki informasi yang lengkap, ya, pencarian buta namanya itu, pencarian buta, nggak ada informasi, dia cuma tahu bahwa rumahnya di komplek Geria Permata, tapi nggak tahu blok berapa, nggak tahu RT RW berapa, nggak tahu nomor rumah yang berapa, nggak tahu cat rumahnya warna apa gitu kan. Jadi dia itu mencari ya segala kemungkinan, mencari segala kemungkinan gitu loh, ya, tak ada informasi, ya, tak ada informasi. Nah, sedangkan heuristic search, nah ini kebalikannya, pencarian dengan informasi. Jadi ketika dia mencari itu dia punya informasi lengkap. Oh, rumahnya di Geria Permata, RW 1, RT 5 misalnya, ya. RW 1, RT 5, nomor 11 misalnya. Nah, dia masuk. Ketika masuk kan itu ada misalkan ada bloknya gitu ya, blok E misalnya, blok E. Dilihat ada blok-bloknya gitu kan. Oh, kita ada di blok K misalnya, di blok K. Oh, di blok K dicari sebelahnya apa? Blok L, sebelahnya apa? Blok M misalnya. Blok J gitu ya. Nah, dia bisa mencari, oh ini J. Habis J pasti I, habis I pasti ini. Dia punya arah. Dia punya arah harus kemana. Ketika sampai ke blok E, nah, dia tahu nanti harus cari yang nomor 11 gitu kan. Dia tahu. Jadi pencarian ini terarah gitu. Ya. Pencarian terarah, tidak sporadis pencariannya itu. Jadi kalau pencarian buta itu dia has no clue, dia nggak punya clue. Rumahnya RT berapa, RW berapa, blok berapa nggak tahu, nomor berapa nggak tahu gitu loh. Ya. Kalau heuristic search itu kebalikannya, dia pencarian yang disertai informasi. Pencarian yang disertai informasi. Jadi dia mencari itu dia punya clue.
ya dia punya clue, punya informasi selama mencari itu, sehingga pencariannya tidak sporadis, tapi terarah pencariannya itu. Oke. Sampai sini Anda paham tidak tentang searching ini? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Baik, nah sekarang saya akan elaborasi lagi ke dalam. Nah, sekarang kita lihat. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah yang blind search terlebih dahulu, ya. Minggu depan baru yang heuristic search, ya. Minggu ini kita bahasnya yang blind search terlebih dahulu, pencarian buta. Jadi pencarian tanpa informasi. Jadi mencarinya itu sporadis, ya, mencarinya sporadis. Sporadis tahu ya? Jadi semua kemungkinan dia coba gitu. Jadi nggak terarah pencariannya itu. Oke, nah sekarang lihat. Nah, dari blind search tadi atau pencarian buta tadi, ya, atau pencarian buta tadi, itu bisa kita bagi beberapa algoritma. Jadi dari blind search tadi, ya, blind search itu di dalamnya terdapat banyak algoritma, ya, terdapat banyak algoritma. Tapi yang akan saya jelaskan di sini cuma 3 saja yang paling terkenal dan paling populer. Ya, saya hanya akan jelaskan 3 saja. Kenapa? Karena waktunya nggak cukup kalau semua dijelaskan. Ya, jadi yang pertama ada teknik namanya breadth first search atau disingkat dengan apa singkatannya? Ada yang tahu? BFS. Ya. Jadi blind search itu yang pertama ada yang namanya teknik pencarian BFS. Jadi algoritma pertama dalam blind search itu ada namanya BFS, ya. Breadth first search. Yang kedua ada yang namanya depth ya. First search atau disingkat DFS. Nah, ya, DFS. Yang ketiga ada yang namanya uniform cost search atau disingkat UCS. UCS. Uniform cost search. Nah, lihat ya. Jadi dari blind search tadi di dalamnya itu ada banyak algoritma sebenarnya, ya. Tapi yang saya bahas cuma 3 ini saja, ya. Yang saya bahas cuma 3 ini saja, yakni breadth first search atau BFS, depth first search atau DFS, dan uniform cost search atau UCS. Nah, saya hanya bahas 3 ini saja. Oke, kita coba lihat yang pertama dulu, yang BFS, ya. Kita lihat yang BFS terlebih dahulu. Oke, kita coba yang BFS terlebih dahulu seperti apa. Nah, sekarang saya coba ini ya, kita apa namanya, puzzle tadi ya. Saya ambil contoh kasus puzzle saja yang gampang. Bukan yang gampang, yang mudah saya memvisualisasikannya maksudnya ya. Puzzle nih. Puzzle 3x3 kemarin ya. Puzzle 3x3 kemarin tuh gini bentukannya. Puzzle-nya itu kemarin, misalkan puzzle nih ya, puzzle 3x3. Acak nih, 4, kemudian 2, 1, di bawahnya ada angka 8 misalnya. Kemudian di sini ada angka 7. Di sini kosong misalnya. Belakang ini kosong. Di bawah ada berapa yang belum? 3, 5, dan 6. Nah, misal begini. Ini saya punya puzzle 3x3 ya. Puzzle yang kemarin saya jelaskan tuh ya, puzzle 3x3. Misalkan puzzle begini. 4, 2, 1, 8, 7. Ini kotak kosongnya di sini. Kemudian 3, 5, 6. Nah, kemudian apa goal state-nya, Dek? Goal state-nya apa, Dek? Berurutan. Berurutan ya. 1 gitu ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini kotak kosong. Nah, jadi ini kita sebut sebagai initial state ya. Yang ini adalah initial state-nya, initial state ya.
Yang ini nih. Ini initial state-nya. Atau ini ya. Initial state-nya. Yang ini adalah goal state-nya. Ya. Ini adalah goal state-nya. GS, goal state. Nah, misalkan ya, kita ambil contoh kasus ini. Contoh kasus ini, goal state. Jadi yang ingin kita lakukan adalah bagaimana, ya, gimana caranya dari, nggak bisa. Gimana caranya dari initial state ini bisa berubah menjadi goal state seperti ini. Gimana caranya? Ini initial state-nya 421870356, ya, harus disusun menjadi 123456778. Ini contoh kasus di slide yang kemarin saya share itu ya. Kemudian kemarin kita punya operator. Masih ingat apa operatornya untuk kasus ini? Pindahkan kotak kosong ke atas, pindahkan kosong ke bawah, pindahkan kosong ke kiri, pindahkan. Oke, good. Betul, Mbak Alfianda ya. Geser kotak kosong ke kanan, ya. Geser lagi kotak kosongnya ke kiri. Geser lagi kotak kosongnya ke atas, geser lagi kotak kosongnya ke bawah. Ada 4 operator ya. Ini di slide minggu kemarin. Jadi untuk kasus puzzle 3x3 kita punya 4 operator. Nah, sekarang bagaimana caranya melakukan proses searching ya, sehingga kita bisa menemukan solusi atau langkah-langkah untuk menyusun puzzle acak ini dari initial state sehingga berubah menjadi puzzle yang urut seperti pada goal state ini. Nah, bagaimana proses pencariannya? Nah, maka proses pencariannya untuk pertamanya kita gunakan metode yang pertama, algoritma yang pertama, yakni breadth first search. Kita pakai algoritma yang pertama, breadth first search. Oke, lihat di sini ya. Lihat bagaimana cara melakukan pencariannya. Oke. Kita gunakan algoritma yang pertama dulu ya, yang BFS. Kita pakai BFS dulu di sini, teman-teman. Ya, kita pakai algoritma BFS dulu. Kita pakai BFS dulu di sini ya. Oke. Oke, perhatikan. Kita pakai BFS dulu. Oke, sekarang lihat kita berangkat dari initial state-nya. Kita berangkat dari initial state-nya. Initial state-nya adalah 4, ya, 2, 1, 8, 7, 0, kemudian 3, 5, 6. Ini initial state-nya. Nah, lihat teman-teman, lihat ya, ini initial state-nya. Ini initial state-nya. Terbaca jelas ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Nah, dari kondisi awal yang seperti ini, ya, kita akan pindah ke kondisi yang lain. Kita akan coba pindah ya ke kondisi yang lain. Cara pindahnya bagaimana? Cara pindahnya kita gunakan operator yang ada di sini. Lihat ya. Kita pakai operator yang ada di sini. Ingat, fungsinya operator itu apa? Fungsinya untuk berpindah dari satu state ke state yang lain. Ya, itu operator. Nah, lihat di sini. Dari kondisi awal ini yang seperti ini, kotak kosong yang ada di sini, kira-kira Anda bisa pakai operator nomor berapa saja dari yang ada di kotak ini? 2, 3, dan 4. Anda bisa pakai nomor 2, bisa nomor 3, bisa nomor 4. Artinya apa? Artinya kotak kosong ini nih, kotak kosong ini bisa digeser ke kiri, bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi tidak bisa ke kanan. Kenapa? Ya dia udah paling kanan, udah mentok. Ya, dia udah paling kanan, sudah mentok, nggak bisa dipindah-pindah. Wait sebentar, biar kelihatan. Sorry, sebentar, maaf. Supaya terlihat rapi ya. Kasih batas kayak gini kali ya, nggak enak lihatnya. Nah, gitu ya. Udah jelas batasnya, oke. Nah, ini kan kosong ya. Nah, betul Mas tadi jawabannya ya. Dari kondisi awal yang seperti ini, kita bisa kenakan
operator nomor 2, 3, atau 4. Oke, kita coba satu persatu. Kita coba satu persatu. Jadi semua kemungkinan kita coba. Lihat ya. Kita coba gunakan operator nomor 2 terlebih dahulu. Kita pakai operator nomor 2, lihat ya. Kita pakai operator nomor 2 di sini. Ganti warnanya. Oh, sorry. Mohon maaf. Biar kita pakai operator nomor 2 ya. Oke. Kita pakai operator nomor 2. Oke, lihat ya. Operator nomor 2 itu adalah operator untuk menggeser kotak. Geser kotak kosong ya. Mohon maaf. Ini maksudnya itu ini. Misalnya ini. Bentar, mohon maaf. Geser kotak kosong maksudnya itu. Kotak kosong. Ya, mohon maaf ini kurang lengkap tadi. Geser kotak kosong. Ini aja. Terlalu kecil ya. Nah, ini ya. Oke, kita coba pakai operator nomor 2, yakni menggeser kotak kosong ke kiri. Kita pakai operator nomor 2 di sini. Oke, berarti coba lihat. Kalau saya gunakan operator nomor 2, yakni menggeser kotak kosong ke kiri, berarti kondisi awal yang di atas ini akan berubah jadi apa, Dik? Berubah jadi apa, Dik? Kalau saya pakai operator nomor 2, geser kotak kosong ke kiri, berarti initial state ini tadi, kondisi awal tadi, akan berubah menjadi seperti apa? Baris pertama 421. 421. Tetap yang atas tetap ya, 4, Ya. 2, 1, oke. Yang bawah? 807. 807. 07. Ya, 07. Oke. Sampai sini paham ya? Ngerti ya? Paham. Karena kotak kosong geser ke kiri. Jadi tukeran sama angka 7. Di bawahnya tetap sama 3, 5, 6. Oke. Ini kalau kita pakai operator nomor 2. Nomor 2. Jadi seperti ini. Sekarang kita coba lagi pakai operator nomor 3. Nah, jadi kita buka semua cabangnya. Kita pakai nomor 3 di sini. Operator nomor 3. Nah, kita pakai operator nomor 3. Kalau kita pakai operator nomor 3, kira-kira kondisi awal tadi akan berubah seperti apa, Dek? 420. 420. Good, pintar. Bagus. Bawahnya jadi 871. 871. Satunya turun ke bawah. Tukeran sama Ya. kotak kosong. Good. Bawahnya masih sama ya. 3, 5, 6. Simple. Sesimpel itu sebenarnya. Oke. Ini kalau pakai operator nomor 3. Sekarang kita coba lagi menggunakan operator nomor 4. Ya. Kita coba pakai operator yang nomor 4. Nah, nomor 4. Kalau pakai nomor 4, jadinya bagaimana? 421. 421. Bawahnya 876. 6. Ya. 876. Bawahnya 350. 350. Oke. Sampai sini paham kalian? Paham. Paham. Jadi semua kemungkinan yang ditembus yang bisa dilakukan, lakukan. Ya. Sehingga kita sekarang punya 3 anak di sini. Nah, ini induknya, ini anaknya. Ini anaknya. Ya. Anaknya. Gitu. Ya. Nah, kalau pakai nomor 2 berubah seperti ini, kalau pakai operator nomor 3 jadi seperti ini, kalau pakai nomor 4 berubah jadi seperti ini. Nah, sekarang lihat lagi. Ini algoritma BFS. Breadth First Search.
Nah, setelah ini kita lihat. Setelah Anda mendapatkan anak ini, lihat. Ada nggak goal state di antara ketiga ini? Belum. Belum ada goal state-nya. Belum ada goal state di situ. Artinya apa? Artinya kita harus lanjut melakukan pencarian lagi. Jadi, pencarian itu dia berhenti kalau sudah ketemu goal state-nya. Tapi kalau goal state-nya belum ketemu, artinya pencarian harus terus dilakukan lagi. Nah, nanti ini akan membentuk sebuah pohon pencarian. Nah, baik. Sekarang kita udah punya 3 anak nih. Nah, artinya perjalanan berikutnya adalah membuka lagi jalur dari ketiga anak ini. Jadi membuka cabang dari ketiga anak ini. Nah, kira-kira kita mulai membuka dari yang sebelah mana? Kiri, tengah, atau kanan? Kiri. Dari kanan boleh, kiri boleh. Tapi kalau kesepakatan, ya biasanya mulai dari yang paling kiri. Ya, kalau kesepakatan biasanya mulai dari yang paling kiri. Kita mulai dari sini, dari kiri. Nah, lihat nih, kita sekarang ada di sini nih sekarang. Ini kita buka nih. Oke, lihat ya. Dari kondisi yang ini, Anda bisa pakai operator yang mana? Keempatnya. Keempatnya semua. Bisa keempatnya. Ya, bisa pakai keempat-empatnya. Oke, kita coba yang nomor 1 dulu. Kita coba yang nomor 1. Lihat ya. Kalau nomor 1 Anda pakai, itu berarti geser kotak kosong ke kanan. Jadinya apa? 4, 2, 1. 4, 2, 1. Terus? 8, 7, 0. Ke kanan ya. Ya. 8, 7, 0. 7, 0. Nah, kemudian bawahnya 3, 5. Nah, perhatikan, Dek. Perhatikan ya, lihat di sini. Ini sama kayak apa ya? Keadaan awal, inisial. Sama kayak initial state kan? Betul nggak, Dek? Iya. Nah, lihat ya, ini kan sama. Artinya apa? Baleni kan? Malah ngulang jadinya kan? Betul nggak? Iya. Malah balik ke atas lagi. Nah, kalau begini kasusnya, Anda bisa skip yang ini. Jadi ini bisa Anda skip, Dek. Jadi yang ini tidak usah kita buka. Nah, jadi yang nomor 1 itu tidak usah kita pakai. Paham nggak habis ini? Paham. Ya, itu kan ibarat orang jalan, muter balik tempat semula gitu kan. Udah jalan, taunya balik tempat semula. Nah, itu nggak jadi. Oke, berarti nomor 1 jangan dipakai. Nah, sekarang coba pakai nomor 2. Jadi kalau misalkan Anda buka cabangnya itu ternyata membuka node atau membuka solusi yang pernah dibuka di atasnya sebelumnya, maka tidak usah dibuka itu. Oke, sekarang kalau pakai nomor 2 bagaimana? Pakai nomor 2, jadinya apa, Dek, di sini? 4, 2, 1. 4, 2, 1. Terus 0, 8, 7. Oke, good. Bawahnya masih sama. 3, 5, 6. Oke. Itu kalau pakai operator nomor 2. Sekarang kita buka menggunakan operator nomor 3. Kita pakai nomor 3 sekarang. Coba kita pakai nomor 3. Nomor 3 itu apa? Menggeser kotak kosong ke atas. Ya. Jadinya apa, Dik? 01. 4, 01. 1 ya. 401. Oke, bawahnya 8, 2, 8, 2-nya turun ke bawah. Good. 7 3, 5, 6. 3, 5, 6. Oke, masih sama. Baik. Ya, geser ke atas. Selanjutnya kita buka yang ini. Kita buka lagi dengan menggunakan operator nomor 4. Kita pakai operator nomor 4. Nomor 4 itu berarti menggeser kotak kosong ke bawah. Geser ke bawah berarti. 421. Berarti kalau geser ke bawah masih 421. 421.
7. Oke, angka 5 naik ke atas menggantikan yang kosong. 7. Kemudian 3. 306. Ya, sip. Mantap. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Lihat nih. Ada goal state nggak? Belum. Belum ada goal state. Artinya apa? Masih ada tahap selanjutnya. Lanjut. Buka lagi. Ya kan? Buka lagi. Pertanyaannya yang dibuka yang mana, Dek? Yang mana yang dibuka setelah ini? Sebelah kiri. Kiri mana? Kiri mana? Ini level 0 ya. Yang atas level 0, yang ini yang tengah level 1, yang bawah level 2 namanya. Anda buka yang mana sekarang? Level 2. Level 2 yang mana? Kiri, level 2. Yang kiri yang 2. Yang ini. Yang ini ya? Iya. Atau yang ini? Yang bawahnya, ya itu. Bawahnya ini? Ya itu, ya. Oke, perhatikan. Nah, oke, nggak apa-apa, bagus nih. Kalau breadth first search, arti breadth apa deh? Arti breadth itu apa? Ada yang tahu nggak? Breadth first search, artinya breadth itu apa? Secara luas, Pak. Secara luas. Secara luas. Artinya dia tuh menyamping. Dia menyamping. Ya. Breadth first search itu bisa kita artikan dengan pencarian ke samping terlebih dahulu. Breadth first search itu kalau kita terjemahkan ya dengan terjemahan bebas, ya itu menjadi pencarian ke samping terlebih dahulu. Ke samping. Lihat. Yang tadi ini kan kita membuka dari yang ini kan, betul nggak, Dek? Benar. Jadinya seperti ini. Nah, kalau kita pakai BFS, ya harusnya yang dibuka bukan bawahnya ini, tapi sampingnya dulu yang dibuka ini. Paham nggak kalian? Paham, Pak. Ini yang dibuka. Nah. Ya, ini dibuka dulu sampingnya. Lihat ya. Nah, tadi kan yang pertama kan ini dibuka kan? Nih, ini kan udah dibuka kan? Ya. Ya. Nah, selanjutnya ini dibuka gitu. Nanti kalau ini udah dibuka, sebelahnya lagi dibuka, sebelah sini. Gitu loh ceritanya. Jadi dibuka satu level semua. Hah? Paham nggak, Dek? Paham, Pak. Oke, coba yang ini. Kalau yang ini bisa menggunakan operator apa nih kira-kira yang ini? 2, 4. Kiri, bawah. 2 dan 4. Cuma 2 gerakan ya? Ya. Boleh ke kiri, ke sini, atau ke bawah. Berarti operator nomor 2 dan 2, 4. 4. Tapi kalau Anda pakai nomor 4, jadinya apa, Dik? Kembali. Balik ke atas lagi kan? Ya. Nah, berarti yang nomor 4 jangan dipakai. Kita pakai yang nomor 2 saja. Pakai nomor 2 saja gitu loh. Nah, pakai nomor 2 saja. Nanti di bawah sini dapat anaknya kan nanti kan di sini kan? Betul nggak? Dapat anaknya kan? Ya. Saya nggak tulis puzzle lagi biar cepat ya. Dapat anaknya di sini. Nah, ternyata misalkan nanti anak di sini ternyata bukan goal state. Ini bukan goal state. Berarti sekarang yang kita buka yang mana? Yang kanan. Yang ini. Nah, ini kita buka. Ini kita buka. Nah, coba ini bisa kemana nih ini? Kalau ini bisa kemana ini? Kiri atas. Ini cuma bisa nomor 2 dan 3 ya? Ya. 2 dan 3. Tapi kalau pakai nomor 3 jadinya gimana? Kembali ke awal. Balik lagi ya. Nomor 3 nggak usah dipakai. Berarti cuma pakai nomor 2. Oke, nomor 2 nanti kan dapat nomor 2. Di sini kan nanti dapat anaknya kan? Betul ya? Dapat anaknya. Saya singkat aja begini biar cepat. Nah, ternyata di sini juga belum ada goal state-nya. Belum ada goal state-nya. Ya. Berarti gimana? Yang kita buka sekarang yang mana, Dek? Gitu. Bawah kiri. Nah, yang kita buka adalah yang ini. Paham? Paham.
Ini dibuka, gitu ya. Ternyata di sini sama, belum ada anaknya. Ini belum ada goal state-nya. Ini bukan goal state, yang ini juga bukan goal state. Berarti harus buka yang mana lagi? Kedua. Buka yang bawah sini apa yang atas? Atas. Dua. Yang ini Dua dibuka, tengah. gitu loh. Ya. Nah, dibuka. Buka lagi, misalnya ada siapa ada di sini, dibuka gitu loh. Ini dibuka. Nah, ini dibuka, dapat anaknya. Ternyata sama. Oh, belum ada goal state-nya, Pak. Berarti buka lagi yang sebelahnya lagi. Nah, buka lagi, ternyata belum ada goal state lagi, misalnya buka lagi yang ini, gitu kan? Ya. Nah, yang ini dibuka. Belum ada goal state lagi, buka lagi ke sini. Jadi satu level dibuka semua dulu, baru pindah ke bawah lagi. Begitu seterusnya. Berhentinya kapan, Pak? Berhentinya kalau sudah ketemu goal state. Contoh, misal contoh nih. Misal ternyata dari sini, sini, misalkan contoh aja nih, contoh ya. Umpama aja, misalkan sini, dan ternyata di sini, oh ini dapat goal state-nya misalnya. Ini goal state-nya misalnya nih. Ini goal state-nya misalnya. Nah, ini goal state-nya misalnya nih. Nah, ini goal state misalnya nih. Ya, udah. Kalau di sini udah ketemu goal state-nya, misalnya goal state di sini, udah selesai. Nggak ada yang dibuka lagi gitu. Ya, tidak ada yang dibuka lagi. Nah, gimana? Sampai sini paham tidak? Paham, Ini Pak. namanya proses pencarian dengan teknik BFS, Breadth First Search. Karena dia termasuk pencarian blind search, ya ingat ya tadi, BFS ini merupakan teknik dari blind search, pencarian buta, maka dia mencarinya itu agak sporadis, dia cari segala kemungkinan. Dia cari segala kemungkinan arah. Ya. Dibuka tiap ini. Dia bukanya tiap level. Terus dibuka gitu ya. Nah, tadi lihat ya, dari satu kondisi ke kondisi yang lain itu berpindah karena ada operator, ya. Itulah gunanya operator, supaya bisa pindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Mudah-mudahan dengan ilustrasi ini Anda makin paham. Oke, baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ini breadth first search, buka ke samping terlebih dahulu. Jadi bukanya per level. Level 1 buka semua, level 2 buka semua, level 3 buka semua. Ini breadth first search, pencarian ke samping dulu. Ada yang bertanya silakan. Nggak ada? Berarti jelas ini ya? Jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas ya, alhamdulillah jelas. Nah, sekarang kalau jelas, nah kita sekarang lihat yang kedua, yakni depth first search atau DFS nih. Sorry, warnanya kok jelek. Bahas yang kedua, depth first search atau DFS. Tadi BFS, sekarang DFS. Nah, dari namanya mungkin Anda sudah tahu nih, DFS, depth first search. Depth first search. Kira-kira tuh arah pencariannya bagaimana? Secara mendalam ke bawah. Secara mendalam. Kita lihat ya. Sebentar, ini nggak bisa di-copy soalnya. Wah, ini sayang sekali nggak bisa di-copy. Ini. Saya tulis lagi aja di sini.
Tadi kita bergerak dari 4, kekecilan. 4, 2, 1. Di bawahnya adalah 8, 7, 0. Di bawah tadi 3, 5, 6 ya. 3, 5, 6. Oke. Nah, sekarang lihat nih. Sekarang kita coba ulang dari awal lagi di sini. Kita start dari initial state tadi ya. Ya, dari sini ya. Nih. Kita ulang lagi dari initial state, tapi sekarang menggunakan algoritma yang kedua, yakni algoritma DFS. DFS ya, atau Depth First Search. Sekarang kita pakai Depth First Search. Tadi operatornya masih sama ya. 1 itu geser ke kanan, 2 ke kiri, ya, 3 ke atas, 4 ke bawah. Kita tulis lagi di sini ya. Kita tulis lagi biar gampang. Operator. 1 itu ke atas ya dia. 1 ke atas, 2 ke 1 kemana tadi 1? Kanan, mohon maaf. 1 geser ke kanan tadi, sorry. 1 itu ke kanan. 2 itu ke kiri, 3 itu ke atas, 4 itu ke bawah. Sekarang kita coba selesaikan masalah puzzle 3x3 ini menggunakan algoritma DFS atau Depth First Search. Dari namanya Anda udah tahu ya, pencarian ke dalam terlebih dahulu. Depth itu ke dalam. Depth itu ke dalam. Pindah ke yang mana coba? Level 1 kanan. Level 1 Kanan. kanan. Ini. Pojok kanan. Kanan sendiri, Pak. Kanan sendiri. Kanan Pojok sendiri. kanan. Gimana? Nomor 4. Ya, nomor 4. Level 1 nomor 4. Level 1 nomor 4 yang ini. Iya. Ini. Iya. Yang atasnya. Salah. Salah. Yang atasnya, Pak. Atas yang mana? Level berapa? Level 1, Pak. 3. 3. 3 itu yang mana? Ini 0, 1, 2, 3. Ini 3. Ya. Yang ini berarti. Ya. Yang ini, Mbak ya? Ya. Oke. Betul. Betul. Jadi, dia naiknya nggak langsung ke atas, Mas. Dia kalau udah mentok di sini, dia akan naik 1 level. Nah, naik selevel. Di atas itu ada nggak yang belum dibuka? Itu loh. Ada nggak yang belum dibuka di sini? Nah, dia akan buka di situ. Paham nggak kalian? Paham, Pak. Ini dia buka. Paham. Ini dia buka. Ada anak. Ya. Ternyata ini sudah pernah dibuka juga dia sebelumnya gitu kan. Berarti tutup. Misalkan begitu. Ini cuma contoh saja ya. Kemudian ini buka lagi. Buka, ya kan? Buka, ternyata dapat anak. Ini anak baru misalnya. Ini baru nih, belum pernah dibuka misalnya. Nah, udah. Ini dibuka, terus misalkan bisa lagi buka ke sini misalnya, buka ke sini lagi misalkan. Ini dibuka. Ternyata pas dibuka ini juga sama. Oh, ternyata ini sudah pernah dibuka juga. Pernah dibuka sebelumnya, berarti di close, ditutup. Nah, yang belum dibuka cuma yang ini. Yang baru ya, istilahnya yang baru ini. Nah, ternyata dari sini belum ada goal state-nya. Ini bukan goal state-nya. Selanjutnya Anda buka yang mana? Yang baru itu, Pak. Yang baru. Yang baru atau naik ke atas? Yang baru. Yang baru. Jadi selama di bawah itu ada yang bisa dibuka, dia akan buka terus ke bawah. Kapan berhentinya, Pak? Dia buka. Dia berhenti kalau misalnya tadi ya di sini ternyata ini sudah pernah dibuka, dia close. Ya kan? Kalau pernah dibuka dia close. Atau dia bisa berhenti kalau apa? Ketemu goal state. Kalau ketemu goal state dia berhenti. Contoh misalkan aja contoh ya.
Misalkan ternyata ini goal state-nya misalnya. Ya udah, dia stop di sini, Dek. Ya, kalau ini goal state-nya, dia akan berhenti di situ. Nah, ini goal state misalnya. Udah, dia stop di sini. Berarti apa langkahnya? Berarti langkahnya kita dari sini pakai nomor 2, dari sini pakai nomor 2 lagi, terus turun ke sini pakai nomor berapa misalnya. Pakai ini ya, ini, jalur ini. Berarti nanti jalurnya kayak ini jalurnya nih. Jalurnya nanti dari sini, ya kan, pakai nomor 2, pakai nomor 2 jalurnya, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, berarti langkah-langkahnya ini dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Langkah-langkahnya seperti itu berarti. Sama dengan yang BFS tadi juga sama. Jadi ketika kita mau goal state-nya, nah, dia akan tracing balik, ya arahnya dari mana ke mana gitu. Jadi DFS dia akan terus buka ke bawah sampai kapan? Sampai jalur itu mentok atau ya sampai jalurnya mentok atau dia ketemu goal state, maka dia akan berhenti di situ. Oke. Terlihat bedanya ya? Terlihat bedanya? Halo? Iya, Iya, Pak. Pak, kelihatan. Iya, Pak. Terlihat bedanya. Oke, good. Misalkan ya, misalkan ternyata misalkan yang goal state ini misalnya ini close juga misalnya. Misalkan yang goal state ini juga sudah dibuka di atas ya, berarti kan ini close nih berarti. Nah, berarti sekarang kita akan buka yang mana kalau gitu? Misalkan aja nih, misalkan yang ini. Contoh aja, misalkan yang ini close misalnya, misalkan close. Ya, kita buka yang mana? Level Level 2 nomor 3 itu. Nah, dia akan naik ke sini, udah dibuka semua habis, dia naik ke sini. Ini yang dibuka. Ini yang dibuka. Paham ya? Paham. Ini yang dibuka. Paham. Turun ke bawah. Intinya kalau udah mentok naik satu level. Kalau di level itu ada yang bisa dibuka, buka. Kalau nggak ada yang bisa dibuka, dia naik level atas lagi gitu. Ya. Ini kan dari sini mentok naik satu level. Ternyata di sini udah habis, berarti naik lagi level ke atas. Di sini juga udah pada habis, nggak ada yang bisa dibuka lagi, naik lagi satu ke atas gitu. Di sini masih ada yang ingin dibuka. Gitu. Baik, ini DFS. Silakan kalau ada pertanyaan dulu, monggo antara BFS dan DFS. Silakan jika ada pertanyaan. Oke, ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Penggunaan BFS dan DFS itu bedanya gimana, Pak? Nanti misalnya kayak penyelesaian masalahnya kayak gini, terus harus menggunakan DFS, nanti diterangin harus menggunakan DFS atau BFS, atau karena keinginan dari yang membuat itu gitu loh. Oke, baik. Pertanyaan bagus, Mbak Nasma. Kapan kita pakai DFS? Kapan kita pakai BFS? Apakah keinginan kita saja atau bagaimana? Ada yang bisa jawab nggak? Kapan kita baiknya pakai BFS? Kapan kita baiknya pakai DFS? Coba, ada nggak yang bisa jawab ini? Atau gini, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Nasma, saya tanya Anda dulu ya. Kira-kira antara BFS dengan DFS yang kinerjanya lebih bagus, kira-kira yang mana? Breadth atau depth? Breadth. Breadth. Sepertinya breadth. Karena cari semua. Karena cari semua. Oke. Kalau depth kenapa? Yang jawab depth kenapa? Lebih cepat, Pak, kalau udah ketemu. Lebih cepat. Dan secara mendalam juga, Pak. Secara mendalam.
Oke, sekarang gini. Sekarang saya kasih ilustrasi ya. Misalkan tadi di sini, sorry. Nah, ya. Tadi kan dibuka yang ini ya. Nah, sekarang saya kasih ilustrasi nih. Misalkan di sini goal state-nya ya. Ini goal state-nya. Ya, dengan DFS goal state-nya ketemu di level berapa ini, Dek? Level berapa ini, Dek? Goal state-nya ini? 5. 5 ya, ketemu di level 5. Ini misalkan aja contoh aja ya untuk menyederhanakan penjelasan biar gampang dipahami. Oke. Level 5. Ternyata misalkan begini ya. Ternyata ada solusi lain lebih bagus di sini. Lihat. Ternyata di sini di jalur lain, jadi solusinya itu bisa ditemukan di banyak jalur, deh. Ya, searching ini pencariannya itu bisa, jadi langkah-langkah itu bisa beberapa alternatif. Ya, saya contoh nih ya. Jadi ternyata di sini, misalkan ya di sini tuh ada solusi yang lebih baik di sini nih. Level berapa ini? Level berapa ini? 3. Level 3. Coba. Level 3. Nah, kalau begini, mending yang mana kita pakainya? Mending BFS. BFS. Berapa? BFS kan lebih baik? Ya, di praktis. Jadi gini, nah berarti kan, DFS itu, kalau D ya, yang depth first search, dia itu menelusuri satu jalur sampai mentok ya. Dia fokus ke satu jalur sampai mentok. Ya. Padahal bisa jadi di jalur lain, di cabang lain itu ada alternatif solusi yang lebih singkat. Ya sama kayak gini misalkan. Anda dari rumah mau ke pasar. Ya kan? Jalannya kan macam-macam kan? Benar nggak, Dek? Dari rumah mau ke pasar kan macam-macam jalannya. Betul ya? Ya. Benar, Jadi Pak. Anda mau pergi itu kan, Anda itu pasti punya macam-macam jalur. Tinggal mana yang paling cepat. Ya, Anda mau paling cepat bisa, mau yang paling lama muter-muter dulu kan bisa gitu kan? Sama kayak gini. Ya. Jadi kalau DFS itu, ya, dia sifatnya itu tidak optimal. Kenapa nggak optimal? Nah, contohnya kayak gini. Dia hanya fokus di satu jalur terus gitu sampai mentok. Dia nggak berhenti kalau nggak mentok, atau kalau nggak ketemu goal state-nya nggak berhenti. Ya, padahal boleh jadi di alternatif cabang yang lain ada solusi yang lebih baik gitu loh. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat secara teoritis ya, breadth first search BFS itu performanya, kinerjanya lebih baik ketimbang DFS atau depth first search. Ya, dia performanya lebih baik secara umum ketimbang depth first search. Tapi ada tapinya nih. Ada memang kasus-kasus tertentu di mana depth first search bisa lebih baik daripada breadth first search. Kasus seperti apa coba yang kira-kira? Kapan kira-kira DFS bisa lebih baik daripada BFS? Yang solusinya alternatifnya jarang dan juga solusinya terletak di dalam jauh. Oke, good. Betul, Mas. Betul. Misalkan ternyata ada solusi itu terletak di pojok. Jadi misalkan ada dua solusi ya, ada dua alternatif solusi. Yang satu ada di pojok paling kiri, yang satu ada di pojok paling kanan. Ya. Yang satu ada di pojok paling kiri bawah sini berarti ya. Di sini. Ya. Dan satu lagi ada di pojok paling kanan. Nah, ada dua alternatif solusi. Yang satu di pojok paling kiri di sini, yang ini. Yang satu lagi di pojok paling kanan. Kira-kira yang lebih duluan menemukan solusi siapa? Breadth atau depth?
Pasti depth. Pasti depth. Pasti depth. Tapi kan ini terjadi kalau kondisinya seperti ini. Ya, kalau solusinya ada di ujung-ujung gitu loh. Ya, pasti depth yang menang. Kenapa? Karena breadth itu akan buka banyak banget nanti itu. Tapi depth, ya dia fokus ke satu jalur. Tapi itu hanya kasus tertentu. Tapi kalau secara umum, breadth first search itu outperform, dia lebih bagus ketimbang depth first search. Ya, secara umum. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Nasmah tadi. Ya, kapan kita pakai BFS dan kapan pakai DFS? Sebetulnya dua-duanya bisa dipakai kapan saja, Mbak. Ya, dua-duanya bebas, Mbak. Bisa dipakai kapan saja Anda mau. Tinggal tadi, Anda pengen performa yang baik atau tidak. Kalau mau performa yang baik, maka gunakan BFS. Ya. Ya. Kalau enggak, ya Anda juga bisa pakai DFS. Cuma ada catatan. Kalau Anda pakai breadth first search, memang dia akan lebih cepat, ya, tetapi dia akan membutuhkan banyak RAM. Sorry, maksudnya dia akan membutuhkan lebih banyak memori ketimbang DFS. Ya, breadth first search itu membutuhkan lebih banyak memori ketimbang depth first search. Kebayangkan kenapa? Karena jadi setiap Anda buka cabang nih, setiap buka cabang itu disimpan di RAM. Nih. Setiap buka cabang disimpan di RAM, di memori disimpan, simpan. Ya kan? Nah, kalau breadth itu kan dia akan buka semua kan? Betul nggak? Ya. Iya. Tiap level dia buka semua, artinya RAM-nya itu akan lebih terisi banyak ketimbang kalau pakai DFS gitu. Itu kalau BFS. Memang dia akan lebih cepat menemukan solusi. Tapi penggunaan RAM-nya menjadi lebih banyak ketimbang DFS. Tapi bukan berarti komputernya lemot, enggak ya. Karena kalau zaman sekarang itu RAM itu kan sudah, RAM zaman sekarang itu udah murah dan sudah besar gitu kan. Satu keping RAM aja udah bisa sampai 16 GB sekarang kan, satu keping RAM itu. Gitu. Baik, good. Pertanyaan bagus. Itu Mbak Nasmah ya. Jadi dua-duanya bisa dipakai kapanpun, tapi tinggal tadi Anda mau performa bagus apa enggak gitu. Ya, secara performa BFS lebih bagus daripada DFS. Baik, Pak. Makasih, Pak. Yuk, yang lain silakan. Pak mau nanya terus, kalau misal kita pengen tahu caranya gimana nanti goal state-nya di sebelah pojok kanan atau kiri itu gimana, Pak? Ya, kita nggak tahu, Mas. Ini kan hanya saya cuma mengandaikan saja, Mas, untuk beri penjelasan. Kita nggak tahu di mana ya. Kita nggak tahu posisi goal state di mana sampai kita mencarinya, Mas. Adapun yang saya ceritakan di sini, goal state-nya di sini, ini cuma pengandaian saja, Mas. Cuma pengandaian. Misalkan goal state-nya di situ, nah, siapa yang menang, kayak gitu loh. Ya, jadi kita nggak tahu goal state-nya ada di mana, kita nggak tahu, Mas. Ya, kita tidak tahu sampai kita mencari tahu. Sampai kita buka pohon pencariannya nih, Mas. Baru kita tahu, oh ternyata ada di sini gitu loh. Paham nggak, Mas? Paham, Pak. Paham. Ya. Berarti Yang saya bilang ini cuma untuk pengandaian saja, untuk memudahkan penjelasan pada kalian gitu. Ya. Oke ya. Yang lain silakan. Kalau ada undang-undang sampaikan. Ada yang nggak ngerti, Pak, sampaikan. Monggo, silakan yang lain. Nah, yang UCS kita bahas bukan depan saja karena waktunya udah jam 3. Kalau lebih lama nanti Anda pasti capek. Kita slow aja. Mau tanya, Pak. Silakan, Mas. Berarti itu kalau yang udah ketemu di dep itu berarti yang lainnya di stop ya? Di stop, Mas. Betul. Sama. Oh, ya. Baik yang depth first search maupun yang depth first search, semuanya itu dia akan berhenti ketika sudah ketemu goal state-nya. Oh ya, Pak. Nah, jadi dia nggak akan buka cabang lagi kalau udah ada goal state-nya. Dia akan stop di situ, selesai. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Oke.
Yang lain silakan. Oke, kalau nggak ada, ini. Nah, untuk meningkatkan pemahaman Anda, saya kasih Anda oleh-oleh. Ya, oleh-oleh dari kuliah hari ini. Apa oleh-olehnya? Nih, saya minta buatkan, ya, buatlah pohon pencarian. Pohon pencarian itu yang tadi ya, kayak tadi itu. Pohon pencarian untuk menyelesaikan kasus galon air, ya, di mana Anda harus mendapatkan air 2 liter pada galon B. Ya, gunakan BFS dan DFS. Nah, lalu bandingkan hasilnya. Oke, lihat nih. Oleh-oleh hari ini, supaya Anda makin paham, saya minta Anda membuat pohon pencarian. Membuat pohon pencarian untuk menyelesaikan kasus galon air. Kasus galon air itu yang ada di slide kemarin ya. Jadi ada galon A dan B. A itu dia kapasitas 4 liter, yang B itu 3 liter. Nah, keduanya kosong di awal. Kemudian Anda diminta mendapatkan air sebanyak 2 liter pada galon B. Nah, gimana caranya? Ya, Anda gunakan BFS dan DFS. Kumpulan operatornya ada di slide. Ya, kumpulan operatornya itu ada di dalam slide. Ada dalam slide yang saya share kemarin minggu lalu. Ya, jadi Anda gunakan BFS. Jadi Anda buat pohon pencariannya kayak tadi ya. Ini namanya pohon pencarian, Dek. Ya, ini namanya pohon pencarian. Anda buat pohonnya, gambarkan kayak gini, ya. Untuk kasus galon air tadi. Ya, kasus galon air tadi. Pakai BFS dan DFS. Lalu Anda bandingkan hasilnya. Paham untuk oleh-olehnya? Teman-teman? Paham, Pak. Nah, nanti ini Anda kerjakan, nanti dikumpul di e-learning masing-masing kelas, ya, maksimal sesuai hari dan jam kuliahnya. Kalau yang kelas F berarti maksimal hari apa itu? Rabu. F itu Rabu ya? Oh, cepat ya. Kalau gitu dibuat ini aja, maksimal hari Jumat aja kalau itu ya, Jumat ya. Ya, Pak. Biar sama ya. Iya, Pak. Jumat ya. Baik kelas D dan kelas F maksimal hari Jumat. Nanti dikumpul, diupload di e-learning masing-masing. Nanti saya buatkan form untuk uploadnya di e-learning itu. Oke, gitu ya. Oke, saya kira cukup sampai hari ini, ya. Cukup sampai hari ini, sampai sini maksud saya. Kalau ada pertanyaan lain yang mungkin masih mengganjal, silakan bisa Anda tanyakan di grup WA. Oke ya. Dari saya sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari penyampaian.